Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan USG yang makin menarik nih. Nah, kalau dari Dokter Lisda nih, tentunya banyak sekali kejadian di FKTP ya dok ya. Kalau misalnya seseorang pasien itu dia mengalami gejala nyeri perut atau gejala yang ada di perut dok, apakah harus dilakukan USG? Semua kasusnya harus dilakukan USG dokter? Oke, jadi jawabannya yang pasti tidak semua kasus ya Siva untuk kita lakukan USG. Mungkin masyarakat yang menonton juga bisa mendengar dan juga bisa mendapatkan edukasi, karena biasanya kita yang melakukan pemeriksaan USG ini adalah pada kasus khususnya biasanya pada akut abdomen ya dok ya. Artinya kasus akut abdomen ini seperti apa? Yaitu kondisi di mana kegawat daruratan atau perlu tindakan operasi atau tindakan bedah segera. Itu adalah definisi dari akut abdomen ini. Nah, biasanya seperti ini juga udah lingkupnya itu udah nggak bisa ditangani di fasilitas tingkat pertama nih, harus diketahui oleh masyarakat. Tetapi di vaskes tingkat pertama itu bisa sebagai deteksi awal, seperti yang sudah disampaikan dan dijelaskan oleh Dokter Ika tadi. Keunggulannya adalah kalau misalnya di FKTP itu dilengkapi dengan USG, kita bisa tahu lebih cepat nih sih Pak. Jadi tidak mengulur waktu, tidak menunggu harus evaluasi berapa hari terlebih dahulu. Kalau ternyata memang dia mengarah ke akut abdomen, maka bisa kita rujuk ke tingkat lanjut FKTRL gitu. Jadi bisa langsung konsul mungkin ke spesialis yang terkait dengan bidangnya seperti itu. Tetapi kalau cuman kayak keluhan perut khususnya misalnya kayak GEA atau mungkin masyarakat taunya diare ya gitu ya. Nah itu biasanya nggak perlu, karena kita kan cukup dari anamnesis atau wawancara medis dan pemeriksaan fisik saja. Malah kalau pada kasus-kasus seperti itu biasanya kita lebih menangani emergensinya itu adalah dehidrasinya yang kita khawatirkan terjadi gitu. Tapi khususnya biasanya di akut abdomen tuh itu biasanya perlu. Oke, ini sebenarnya menjawab juga ya dok ya, ternyata stigma masyarakat yang pengen USG semuanya mau di USG itu nggak benar. Nggak semua kasus ternyata pemirsa membutuhkan pemeriksaan USG ya dok. Iya. Nah, kalau dari Dokter Ika nih, tadi kita sempat menanyakan terkait dengan apa aja sih kelebihan USG ya dok. Nah, kalau misalnya apa aja sih yang menghalangi USG atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan USG itu apa aja dokter? Mungkin boleh di slide-nya dokter biar lebih jelas. Jadi tadi sudah kelebihan yang cukup banyak itu. Ini ada beberapa kondisi yang bisa menghalangi atau membatasi pemeriksaan USG. Untuk kontraindikasi atau batasan pasti atau absolut, biasanya kami sebut sebagai kontraindikasi absolut itu tidak ada. Jadi secara umumnya bisa dilakukan. Tetapi pada kondisi-kondisi berikut ini bisa menghalangi hasilnya. Seperti pada luka yang terbuka atau infeksi yang cukup luas di kulit. Karena kita pemeriksaannya nanti menempelkan propnya tadi atau transfusinya ke kulit. Kalau terjadi luka bakar yang cukup luas, pasiennya nyeri atau alat USG kita bisa menjadi sumber infeksi, itu malah membahayakan pasien, itu tidak perlu dilakukan. Jadi bisa memilih pemeriksaan penunjang lain misalnya. Kemudian pasien dengan nyeri tekan yang berat, jadi baru nempel sedikit aja udah sakit sekali, itu menjadi kontraindikasi untuk USG. Tapi kalau memang pemeriksaannya sangat-sangat diperlukan, bisa agak dipaksa pasiennya yang kurang nyaman. Tapi kemudian kalau ada gips, balutan tebal atau perban, itu bisa menghalangi juga, karena USG itu harus langsung nempel di kulit dan dibantu dengan gel. Kemudian pada kondisi obesitas yang ekstrim, itu akan mengaburkan gambaran organ dalam dari tubuh pasien. Kemudian pasien yang tidak kooperatif, pasien-pasien anak-anak biasanya dapat gambarannya seadanya dok, sesuai dengan kondisi, karena anaknya pasti ngamuk. Dapat gambar yang memang sudah cukup mewakili diagnosisnya, sudah cukup. Jadi kadang-kadang gambarnya tidak terlalu ideal, tapi bisa dipastikan oh ini ada kelainannya gitu dok. Kemudian ini ada beberapa kondisi di mana kapan sih kita melakukan pemeriksaan USG. Yang pertama, bila memiliki keluhan atau gejala tertentu. Kemudian bisa juga untuk screening. Sekarang itu yang lagi banyak dok, screening payudara. Jadi screening CA mame, kanker payudara, itu dengan menggunakan USG. Dulunya biasanya screening itu hanya area perut atau abdomen, tapi sekarang beberapa instansi sudah melakukan screening untuk pemeriksaan payudara ini. Karena cukup banyak kasus CA payudara yang tidak diketahui, kemudian datang dengan kondisi sudah stadium akhir. Kemudian pada kondisi hamil atau merencanakan kehamilan, jadi bisa untuk merencanakan kehamilan ini, sebelum hamil tahu dulu kondisi secara umum, secara anatomi itu baik gitu.
Kemudian pada kondisi yang memiliki riwayat penyakit tertentu seperti batu ginjal, kista atau tumor, itu bisa dilakukan USG untuk evaluasi apakah tumornya membesar ataukah kistanya bertambah atau batunya mungkin udah dengan pengobatan sudah berkurang dari sebelumnya. Serta yang terakhir ini pada kondisi di mana mengalami pembesaran organ atau pembengkakan. Biasanya akan dari pemeriksaan fisik akan didapatkan adanya pembesaran. Untuk pemeriksaan USG ada dua, dok. Dari ada yang rujukan atau yang bisa langsung ke bagian radiologi. Tapi tentu saja dengan indikasi yang sesuai. Jadi Dr. Lisda ini mungkin yang poin nomor 1 nih. Jadi kalau menurut Dr. Lisda di FKTP itu diperlukan pemeriksaan penunjang lebih lanjut setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Oh ini nggak bisa nih, sepertinya saya curiga ada seperti misalnya benjolan di payudara ya dok. Ini tetap harus dipastikan, maka dokter Lisda akan merujuk untuk dilakukan pemeriksaan USG. Tapi boleh nggak sih langsung? Sebenarnya boleh, tapi tolong jangan sampai ini dianggap sesuatu yang mudah terus sakit apapun jadi datang ke radiologi untuk USG ya. Tetap ada indikasinya, nggak semua rasa nyeri atau ketidaknyamanan dalam tubuh langsung dilakukan pemeriksaan penunjang, karena itu menjadi tidak efektif. Jadi tetap harus dengan indikasi yang efektif, bisa juga langsung dengan keinginan sendiri untuk pemeriksaan USG. Gitu. Ini ada beberapa contoh kasus perlu saya jelaskan. Oke. Ini salah satu contoh yang batu empedu. Ada perempuan 43 tahun yang mengeluhkan sakit perut nyeri kanan atas. Nah, ini biasanya dokter di FKTP awal ya, Dok. Ya, pasiennya datang sakit perut, Dok, di perut kanan atas. Maka dokter akan melakukan akan berpikir, oh perut kanan atas isi organnya apa aja nih? Salah satunya adalah empedu. Terus nyerinya ternyata mendadak dan hilang timbul dengan adanya tambahan keluhan berupa kulit yang menguning. Maka dilakukan atau perlu dilakukan dirujuk ke dokter radiologi untuk dilakukan pemeriksaan USG. Ternyata didapatkan adanya batu. Batu pada empedu ini gambarnya seperti ini, Dok. Gambarnya jadi warnanya lebih terang dengan ada ekornya, Dok. Posterior acoustic shadow itu ada ekor warna hitamnya. Itu membuktikan bahwa USG itu akan terhalang oleh benda yang sangat padat seperti batu atau tulang. Jadi ketika meriksa batu, bagian bawahnya itu, Dok, sudah tidak terlihat apa-apa lagi. Jadi akan terhalang ketika kita menempelkan probe itu di tulang atau batu seperti ini. Bukan hanya melihat organ lunak aja ya dok ya, ternyata batu juga bisa dideteksi dengan USG. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan terkait dengan USG setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat.